dan Allah dalam wujud kitabnya. Oh, suhudul kasroh fil wahdah itu ya, Bang Amba ya? Iya. Jadi udah paham ya yang mana yang dikatakan Zohirul Rabi. Mawujudnya. Alam. Mawujud. Iya. Jadi bagaimana cara kita mengenalinya ini Zohirul Rabi ini? Dari berhubungan tadi. Iya. Dari Kita mulai hidupnya dulu gitu. Iya. Kita mulai tunduk kepada dia ya, kepada hidup itu. Ya, ini namanya kita membangun aras. Ya, menghidupkan aras ya, Robi itu aras. Iya, takut kepada hidup. Gerakan itu aras ya Bang Hamba. Kalau gerakan itu dia sudah kutsi, ya kutsinya. Ya, kalau hidupnya itu adalah kekuasaannya. Ya, ini semua kekuasaannya. Ya, gerakan, ya afalnya, penglihatan, itu semua kutsinya, kekuatannya semua. Ya, termasuk ilmunya, pikiran kita itu kekuatannya semua. Ya, kecerdasannya itu semua kekuatannya. Ya, Zohirul Rabi ini artinya Robi ini dia cuma hanya menghidupkan. Ya, gitu. Makanya kita mulai takut kepada yang hidup itu. Ya, takut kepada yang hidup itu bukan berarti kita begini ya atau begitu, tidak. Ya, karena kita sudah paham diri kita ini diliputi oleh dia yang menghidupkan tadi, berarti sudah nyata kepada diri kita, takut kepada dia. Bang, yang utama yang mana Bang? Mengenal dulu atau sholat dulu? Ya, tentunya kita mengenal dulu. Ya, kenal dulu Tuhan itu. Ya, bukan ketuhanan ya, Tuhan. Ketuhanannya dulu, ya, gitu. Ketuhanan. Kalau dia masih artinya kita kenal dulu Allah itu, ya harus kita mengenal. Kalau dia sudah kesadaran, berarti kesadaran ketuhanan, ya, gitu. Kalau kesadaran Tuhan ini kan wahid dia. Kalau kesadaran ketuhanan kan dia ketunggalan, ya. Kalau kesadaran ketuhanan ini contohnya saya digerakin oleh Allah, itu kesadaran ketuhanan tuh, yang melihat adalah Allah, gitu. Jadi kita ini tuh sudah hidup dengan tajalli, itu namanya kesadaran ketuhanan. Ya, dia ainul basiro, ya yakin kepada rasa itu, ya, yang rasa itu yang meyakini, ya, gitu. Contohnya bagaimana rasanya yakin itu, bagaimana yakinnya rasa ini. Kalau yakin itu dia merasa yakin, ya, yakin itu kalau dia merasa yakin. Kalau dalam konteks ainul ainul yakin. Yakin ini dia meyakini masih dalam bentuk rasa, ya, bentuk rasanya masih seakan-akan, ya, seakan-akan kita dilihat oleh Allah, seakan-akan pokoknya semua. Itu namanya ainul yakin, ya, merasa yakin. Ya, gitu. Ya, apakah ini sudah kuat? Belum kuat ini. Ya, kalau dia masih bentuk dalam ainul yakin, masih merasa yakin, seolah-olah. Ini pekerjaannya siapa? Ya, ini pekerjaannya umat. Ya, gitu. Perjalanan umat. Ya, untuk menuhankan ketuhanan, gitu. Jadi saat Nabi Muhammad ini dia menuhankan roh, ya, nyawa, Nabi Muhammad ini adalah umat, ya, umat bagi ketuhanan. Tapi pas dia sudah naik kepada ketuhanan, Nabi Muhammad ini baru diakui hamba, ya, hamba itu dia sudah menuhankan Tuhan, gitu. Belajar syariat dulu atau hakikat dulu, ya, artinya hakikatnya dulu, ya, syariatnya kan udah belajar Bang Aitman,
Ya, kita ini sudah hidup dengan syariat. Ya, kita lahir dengan syariat. Ya, kita hidup dengan syariat kita ini. Walaupun kita ma'rifat, tetap hidup dengan syariat. Ya, tetap kita dalam lingkungan fikih. Walaupun kita bermarifat, walaupun kita hakikat, tetap kita dalam lingkungan fikih. Ya, walaupun orang bermarifat, ya, kalau dia meninggalkan fikih, berarti dia makan babi dong. Ya, orang yang bertauhid itu. Ya, dia akan minum arak dong. Tentunya tidak. Ilmu fikih itu hidup di dalam dirinya. Ya, dia dia tahu mana yang haram, mana yang halal. Ya, kawin, ya, nikah harus di KUA. Tapi dia sudah ada hakikatnya gitu. Ya, gitu. Jadi kita sudah hidup dengan syariat sebenarnya. Kita dibesarkan dengan syariat. Ya, gitu. Ya, kalau dalam bahasa ilmunya kan syariat itu adalah zahir kita. Ya, gitu. Zahir kita inilah yang harus memiliki. Ya, berarti zahir itu saya sudah tahu ini zahir ya. Zahir ini dia ilmunya adalah fikih. Ya, gitu. Dia harus ikut peraturan fikih nih zahir ini. Kalau hatiku, berarti dia harus ikuti peraturan Tuhan. Gitu. Ya. Karena fikih tidak mampu mengajarkan hati, sahabat beriman. Dia mengajarkan kita untuk berbuat baik. Ya, fikih itu dia hanya mengajarkan kita untuk berbuat baik. Ya, tapi belum tentu hati kita baik. Gitu ya. Makanya kalau orang yang sudah sholat, itu orang-orang yang sudah hakikat. Artinya orang-orang yang memang sudah baik. Orang-orang yang sudah dalam potensi kesadaran, ya, kesadaran ketuhanan, orang yang sudah mengenal Rob, ya, Allah Ta'ala. Kalau saya tidak buat sholat syariat, berdosa berdosa. Ya, sebab dalam hati tidak ingat Allah. Ya, walaupun dia orang marifat itu tetap dia harus taat kepada syariat. Ya, gitu. Taat kepada zahirnya, taat kepada hukum syariat tadi, hukum fikih. Tidak bisa keluar dari hukum fikih. Karena kenapa? Ya, karena kita ini sahabat beriman memiliki zahir. Ya, artinya tingkah laku itu harus ada fikihnya, harus ada hakikatnya, harus ada syariatnya, harus ada hakikatnya. Tapi kita sudah memandangnya sudah berbeda. Ya, saat kita memandang fikih, kita ada pandangan hakikat di dalam. Ya, gitu. Ya, karena fikih itu tidak sampai ke dalam, sahabat beriman. Makanya kalau dia mengajarkan kita sholat, cuma dia ajarkan gerakan-gerakannya saja. Gerakan, bacaan, ya, dosa, surga, neraka, pahala, itu aja. Ya, dia menyuruh kita pun kalau kita mencintai Allah, itu juga mereka menyuruh kita untuk rajin beribadah, sholat. Ya, dengan kita berbuat baik. Makanya kalau ahli fikih itu dia bergantung hidupnya hanya dalam perbuatan baik. Itu orang-orang ahli fikih. Dia hanya bergantung hidupnya kepada kebaikan. Ya, gitu. Tapi kalau sudah ahli hakikat, itu sudah dua. Ya, kebenaran dan kebaikan. Ya, gitu. Makanya yang kita harus kenali dulu kebenarannya. Ya, kebenaran baru dia akan menuju kebaikan. Ya, walaupun dia baik, tapi kalau dia nggak benar, kayak gimana tuh? Ya, udah baik sholatnya, udah baik puasanya, udah baik bajunya, udah baik pecinya, udah baik gerakan sholatnya, udah baik bacaannya, udah merdu semuanya. Ya, tapi kalau tidak ada kebenaran kan percuma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Kalau tidak ada kebenaran kan percuma. Makanya kalau orang yang sudah ahli tauhid itu dia sudah bersandar kepada kebenaran. Ya, sebagai awal kehidupan dan akhir kematian. Itu sudah kebenaran. Ya, dia tidak menciptakan kebaikan tapi dia mengalirkan kebaikan. Ya, gitu. Dia tidak menciptakan tapi dia mengalir. Apa yang mengalir pada kebenaran adalah kebaikan. Ya, makanya Allah sudah singgung di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu sudah merasa berbuat dengan sebaik-baiknya. Gitu, ya. Karena kenapa kita sahabat beriman? Contohnya kita sholat. Kalau tidak ada kebenarannya, ya udah merasa baik. Jadi ini sudah paling baik nih. Saya sudah rajin sholat, udah rajin zikir, ini paling baik. Tapi belum tentu benar. Ya, kebenaran itulah ilmunya Allah. Ya, kebenaran itulah dalil. Yang mana yang dikatakan kebenaran, bukan kebenaran pengakuan manusia. Ya, kebenaran yang sudah terlihat kepada perilaku. Kepada perilaku, ya, mana perilaku, bicara, gerakan, penglihatan, mendengar, semua. Sudah terlihat di situ kebenaran. Bukan lagi dia bilang ini benar ini, makanya tidak ada lagi bantahan. Ya, tidak ada lagi bantahan di situ. Kalau sudah sampai kepada perilaku itu udah nggak ada bantahan. Tapi kalau dia masih bentuk dalam ucapan, masih ada yang membantahnya. Siapa yang membantahnya? Dalil tadi, perilaku tadi yang membantahnya. Itu salah itu. Perilaku tadi yang membantahnya. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai perilakunya membantah sesuatu yang belum benar. Jadi sahabat beriman, ada wujud, ada maujud, ya, ada wujud, ya, ada wujud, ada wujud, ada maujud. Ya, maujud adalah alam, wujud adalah, ya, wujud itu adalah apa? Nyawa. Wujud adalah batin, ya, atau kosong. Wujud, maujud. Jadi yang terlihat itu maujud, ya Muhammad. Ya, wujud itu nyawa bagi kita. Ya, sedangkan wujud itu kosong bagi kita. Tapi dia ada. Yang mana yang dikatakan wujud itulah. Ya, itu yang dikatakan la. Ya, itu dikatakan wujud. Dia tiada, tapi dia ada. Ya, la itu dia tiada namanya, tapi dia ada. Ya, contohnya Bang Andi, namanya tiada, tapi Bang Andi ada kan? Nah, sama dengan itu. Begitupun juga Tuhan. Tuhan itu namanya tiada. Ya, namanya tiada itu Tuhan. Tiada ini yang dikatakan kesadaran. Ya, kosong itu. Tapi tidak benar-benar tidak ada. Dia ada dalam bentuk Bang Andi. Ya, makanya dikatakan dengan wujud, ya, gitu. Iya, tapi dia ada. Makanya dia sudah ada sebelum semua ada, karena dia maha ada. Dia tidak menjadikan ada, ya, karena sudah ada yang ada. Ya, karena dia sudah ada yang ada, menjadikan yang ada. Ya, gitu. Ya, maujud itu zohir, ya. Yang zohir itu yang mana? Ayo Bang Alan. Atau yang lain? Yang zohir itu yang mana? Saya mau tanyakan wujud itu tadi bisa dikatakan yang itu enggak? Yang nur itu, wujud itu. Yang 4 nur itu. Iya, itu wujud itu. Itu semua kalau asalnya, yang berarti 8 batin itu wujud semua itu ya? Iya, wujud. Oh, kalau yang sama basari itu dia larinya ke wujud ya? Iya, larinya ke wujud. Oh, dia ke ketuhanan. Itu iya, itu sifatnya Allah. Dia bersifat kepada zat. Oke. Jadi yang dikatakan zohir itu yang mana? Yang maujud. Ya, yang maujud itu yang mana?
Yang wujud itu yang mim ha mim dal ya, kulit, daging, urat dan tulang. Itu zahir itu. Ya, ya. Hati-hati kalau bentuk dengan kalau bentuk itu beda lagi. Ya, bentuk itu Muhammad, ya. Rupa itu Adam. Ya, gitu. Jadi yang zat tadi, ya, zat itu kulit, daging, urat dan tulang. Jadi semua alam semesta ini punya kulit, ya, punya daging juga, gitu. Makanya jangan engkau memikirkan zatnya Allah, pusing kita. Ya, makanya para wali-wali itu kalau dia berzikir, ya, la ilaha illallah akan kulitku. Ya, kulit itu zat. Ya, akan kulit, ya, kulit dari kholik. Ya, gitu. Kulit itu yang dikatakan zat, ya, kulit, daging, urat dan tulang itu. Dari kholik. Ya, yang khalik, ya, gitu. Iya, jadi gitu, itu zahir ya, zahir dan batin. Yang batin yang mana? Ya, yang batin rahasia bagi zahir, nyawa dia. Nyawa ini kalau yang zahir ini rahasia bagi nyawa. Kenapa rahasia bagi nyawa zahir ini? Karena zahir ini yang menutupi nyawa tadi, yang merahasiakan nyawa tadi. Ya, terus yang terlihat itu siapa? Ya, dia dalam bentuk Muhammad. Ya, Muhammad. Ya, sudah dalam bentuk alam. Ya, dia berupa siapa? Dia berupa Adam. Dan ini apabila kita gabungkan Muhammad, Adam semua, lalu siapa yang nampak ini? Ayo. Ya, kita gabungkan semua itu, lalu siapa yang nampak itu? Iya, yang nampak itu adalah aku. Ya, gitu. Asma nampak pada aku. Ya, Zohir sudah nampak pada aku. Muhammad sudah sama aku. Semua sudah sama aku. Zohir dan zatnya berbeda ya. Zohir itu sudah zatnya, Bang Ozi. Ya. Ya, makanya orang banyak salah paham bahwa Allah itu zat. Betul, Allah itu zat dalam bentuk asma. Ya, makanya syariat itu betul, ya, bahwa Allah itu zat. Tapi kebanyakan manusia beranggapan Allah asma ini Tuhan. Nah, itu yang di situ yang salahnya. Ya, makanya syariat mengatakan bahwa Allah itu zat. Tapi mereka ini yang salahnya di sini mengatakan zat itu adalah Tuhan. Gitu. Ya, tapi zat ini adalah asma, itu benar. Jadi zat inilah yang menghimpun semuanya, ya, kulit, daging, urat dan tulang, itu sudah terhimpun semuanya. Makanya asma itu adalah rumus salam. Ya, dia rumusnya, karena dia yang menghimpunkan, dia yang menghimpun kulit, daging, urat dan tulang tadi. Makanya alif lam lam ha. Ya, gitu. Kalau dihilangkan alifnya menjadi apa, Bang Alan? Ayo. Tadi saya lagi sambil makan ini. Maaf. Kalau dihilangkan alifnya ya. Ya. Ayo. Apa tadi? Kok saya jadi ya? Saya nggak nyimak sih tadi. Bukannya ilah, Bang. Kurang ini. Kalau dihilangkan alifnya ilah. Jadi bak.
jadi lahu. Lahu ya. Jadi lahu. Bukan ilah. Iya, Saya bukan senang alam, makan. bukan alamku. Ya, lahu. Kalau di Lahu yuda Iya. ilallah. kalau dihilangkan lamnya jadi apa? Alif lam lam ha. Jadi ilah. Iya, Lam. jadi ilah. Jadi ilah. Jadi ilah. Kalau dihilangkan ilah, lam keduanya jadi apa? Jadi ha. Nah, jadi hu. Oh, ha. Hu. Iya, ha itu sudah. Ha. Iya. Iya, iya. Jadi hu. Ya Allahu. Gitu. Kalau Jadi alif dihilangkan ini siapa? ha jadi ilah ya. Iya, jadi alif ini siapa? Nah, jadi alif ini kodrat, Kodrat. ya. Nah, nyawa bagi kita. Ya, nyawa bagi kita. Jadi yang lainnya ini alam. Ya, nah gitu. Gitu ya. Jadi semua ini adalah Allah, artinya nyawa. Jadi yang terlihat itu nyawa semua kepada alam-alam ini. Ya, kepada ha juga zat, zat. Terlihat juga alif itu. Ya, nyawa itu juga yang terlihat. Gitu, makanya dia multifungsi. Ya, karena yang di dunia ini yang kita saksikan hanyalah Allah. Mau kamu ketuhanan, mau kamu Tuhan, tetap Allah yang kamu harus saksikan. Asma itu yang kamu saksikan. Makanya kalau sudah ada namanya, tidak usah lagi kasih nama. Ya namanya nama, gitu ya. Iya, Bang Fakir ya, nah gitu. Makanya apapun tajalimu pasti nyatanya kepada zat, kepada asma. Jadi yang terlihat asma. Nah, ya yang terlihat asma. Makanya semua itu asmaku. Artinya semua ini Allah nih. Di mana-mana kamu memandang, di situ wajah-wajahku. Ya. Semua adalah Allah. Di mana kamu memandang, di situ wajah-wajahnya Allah. Iya, yang terlihat semua zat. Ya, itu asma semua. Jadi apapun namamu itu namaku. Mau kasih nama Rano Karno, mau kasih nama siapa, mau kasih nama ya, yang pokoknya nama-nama artis tetap nama aku itu. Ya, tetap nama aku. Walaupun kamu nama siapa, tetap nama aku. Artinya kamu itu tetap zatku, tetap asmaku. Gitu. Makanya kenapa kita harus menghidupkan ini, karena kita masih berada di dunia, namanya tauhid. Ya, alam mulki dia. Ya, tauhid itu sahabat beriman, dia hanya berperan kepada alam mulki, alam nyata. Ya, kalau kita sudah masuk dalam area Tuhan, ya, itu sudah alam malakut. Ya, alam ketiadaan. Makanya lebur asma menjadi rasa. Ya, lebur asma menjadi rasa. Ya, rasa lebur menjadi batin. Sudah sampai enggak? Belum. Batin lebur menjadi kosong. Makanya saat kamu berbuat, ini Adam yang berbuat. Ya, lebur Adam menjadi nur. Ya, atau Muhammad atau Maujud. Ya, lebur Maujud, lebur nur menjadi zat. Ya, lebur zat menjadi batin atau rasa. Lebur batin menjadi kosong. Gitu, kosong sampai dia terlihat itu. Ya, gitu. Makanya yang asal usul semua terjadi, ya, asal usulnya
semua kehidupan. Ya, asal usulnya zohiri dengan asal usulnya yang hidup itu berbeda ya. Nah, gitu. Ya, kalau asal usul dari segala ruh, Nur Muhammad, Nurullah, Nur Hak Allah, itu asal usulnya segala ruh. Ya, kalau asal usulnya zat apa? Ya, asal usulnya manusia. Di wadi manikam. Ya, gitu. Ya, pertama darah dulu tuh. Ya, manusia dijadikan itu darah. Ya, bukan manusia sih, ya, yang zat tadi. Ya, darah dulu. Ya, artinya jantung dulu yang terlihat ya. Bukan apa-apa dulu, jantung. Habis jantung apa? Urat. Ya, baru mulai terlihat tulang-tulangnya. Dan dibungkus oleh kulit. Gitu. Setelah sempurna ini, ya, ini yang sudah dikatakan zat. Ya, gitu. Ya, zat itu masih kulit, daging, urat, dan tulang. Itu masih zat. Saat dia sudah berbentuk manusia, itu yang dikatakan mim ha mim dal. Makanya mim ha mim dal itu sama dengan gambaran bayi lagi tidur. Ya, bayi lagi tidur. Itu alam itu. Ya, gitu. Ya, berarti alastum yang berbicara alastum birobikum siapa? Ayo. Siapa yang mengatakan ketuhanan. alastum birobikum? Ketuhanan. Mana ya? Iya. Alastum birobikum, ya ketuhanan yang mengatakan begitu. Ya, tapi bentuk apa dia? Dia bentuk dia masih nyawa. dalam batin sir, nyawa, nurani, ruhani, Iya, rohani. nyawa. Kesadaran di mana? Tuhan tadi di mana? Di wujud itu. Ya, Tuhan tidak ada di situ. Ya, Tuhan meliputi semua, tidak bertempat. Oh iya. Ya, ya, artinya diawasi Tuhan itu. Ya, diawasi oleh kesadaran. Ya, gitu. Makanya dia tidak ada tempat, dia tidak bertempat. Ya, tapi dia meliputi. Jadi yang ngobrol ini ketuhanan dengan zahir dan batin yang ngobrol. Ya, alastum birobikum. Ya, apa kata itu zahir? Ya, bala sahidna. Ya, Tuhan tidak ada. Ya, Tuhan ini yang meliputi. Ya, Tuhan yang meliputi. Ya, makanya saya sudah pancing tadi. Tuhan menciptakan enggak? Ayo, Tuhan menciptakan enggak? Tidak dijadikan. Tidak dijadikan Tuhan. Ya. Tidak dijadikan dan tidak menciptakan. Iya, Tuhan tidak menciptakan ya. Tapi kekuasaannya yang menciptakan. Ya, terus saat dia turun di dunia masih diliputi kesadaran enggak? Diliputi kesadaran. Ya, masih polos itu bayi. Ya, masih bahasa-bahasa ruhani. Ya, masih bahasa-bahasa ruhani. Ya, bahasa bayi itu masih bahasa ruhani. Makanya manusia nggak tahu. Ya, kita orang-orang dewasa ini ngomong opo iki. Ya, itu bahasa ruhani itu. Ya, gitu. Ya, rasa tadi berbahasa dengan zahirnya seperti itu. Ya, nanti kesadaran ini sahabat beriman, dia meliputi terus, dia meliputi. Ya, lalu nyawa tadi kembali kemana? Ya, saat diturunkan ke dunia, nyawa itu kembali kepada asalnya, kepada kolbi. Ya, kembali ke situ. Ya, tapi diawasi oleh sesuatu yang tidak terbentuk. Diawasi nih tubuh nih. Itulah Tuhan yang meliputi tadi, yang tidak memiliki tempat. Tuhan tadi, kesadaran tadi. Gitu.
diliputi oleh Tuhan, artinya kesadaran tadi diliputi. Dia masih ya, pokoknya dia masih sadar gitu. Ngomong kalau dia bilang curi. Nah, saat manusia mulai balik, ya mulai balik, mulai dewasa, mulai hidup dengan akalnya, berlarut-larut kesadaran itu hilang. Tapi dia tidak putus asa sampai di situ, selalu dia mengingatkan zahir dan batin itu. Selalu dia mengingatkan. Gitu, dia selalu mengingatkan. Ya, dia selalu mengingatkan tuh. Ya, kembali. Gitu. Jadi makanya manusia itu 99% di dalam dirinya itu kesadaran. Ya, 1% itu keakuan. Ya gitu. Tapi keakuan ini sahabat beriman kita buat-buat sendiri. Ya, kita buat-buat sendiri sehingga modelnya bermacam-macam. Padahal itu keakuan Allah, keakuannya. Tapi karena kita merasa keakuan kita, gitu. Ya, makanya saat rohani ini kita mengenalnya, baru kita paham. Dengan bentuk kesadaran itulah Tuhan. Makanya inilah orang-orang yang selamat. Ya, selamat dunia dan akhirat. Berarti sholat tujuan. Berarti sholat itu bukan tujuan. Sholat itu bukan tujuan untuk selamat kita dari api neraka, bukan. Ya. Tapi bentuk-bentuk cinta, ya, bentuk-bentuk seseorang yang sudah selamat, bentuk-bentuk sholat itu bentuk-bentuk cintanya. Ya, orang-orang yang selamat itu bentuk cintanya itu sholat. Oh, berarti orang yang sholat itu sudah selamat itu. Kan saya sudah katakan, sholat itu bukan tujuan untuk selamat. Berarti kalau orang yang sudah sholat itu sudah selamat. Makanya sholat itu sudah bentuk cintanya. Gitu. Ya, makanya tidak ada kata-kata di dalam Al-Quran itu bahwa sesungguhnya sholat itu mampu, ya, mampu menghapus dosa-dosamu. Tidak ada, nggak ada itu. Coba carikan. Ya, nggak ada tuh bahwa sholat itu akan memudahkan, artinya akan menghapus dosamu, nggak ada. Iya, Bang Ozi itu tahu ya, mencegah, cuma mencegah. Ya, kalau orang yang mencegah berarti orang-orang yang sudah sadar. Kalau orang yang sudah sadar, dia pasti mampu mencegah ini, karena memang sudah sadar dari sononya. Tapi kalau belum sadar dari sononya, apakah mampu mencegah? Nggak mampu, goyang dia. Tetap goyang, walaupun rajin sholat, tetap dia memaki, mencaci. Ya, walaupun dia rajin sholat, tetap dia menghujat. Ya, tidak beradab. Makanya itu sahabat beriman, dan kita terlihat sekarang. Ya, makanya orang-orang yang alim itu dengan orang-orang yang berilmu itu berbeda. Karena banyak orang alim kadang-kadang tidak berilmu. Tapi kalau orang sudah berilmu, tentu dia alim. Alim ini bukan berarti kita memakai peci. Ya, bukan kita memakai peci, bukan kita memakai jubah, bukan. Lalu disebut orang alim. Bukan rajin sholat baru disebut alim, bukan. Orang yang disebut dengan kata alim adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu satu. Itu orang alim. Yang mengakui dengan dia mengakui bagaimana bahwa sesungguhnya Allah itu satu. Dalam kapasitas Tuhan. Tuhan itu Esa. Nah, itu orang yang alim itu. Makanya ada tukang sholat, ada ahli sholat.
berbeda itu tukang sholat. Tukang sholat berbeda dengan ahli sholat. Kalau tukang sholat dia rajin sholat tapi tidak ada ilmunya. Tapi kalau ahli sholat dia rajin sholat tapi dia menguasai ilmunya. Itu namanya ahli sholat dengan tukang sholat. Contohnya buruh bangunan. Ada yang dikatakan kuli, ada yang dikatakan tukang, ada yang dikatakan bas. Ya, tukang ini dia hanya menguasai mungkin ya palingan ya cuma susun batu ya atau pasang genteng. Nah, itu namanya tukang. Tapi kalau bas, kenapa dijuluki dia bas? Karena dia sudah menguasai semua konstruksi itu. Ya, jenis-jenis apa yang ada di konstruksi itu. Mau pasang keramik, mau pasang batu, udah kuasai. Akhirnya diberi dengan gelar bas. Seperti begitu juga ahli ibadah. Ya, gitu. Bas itu apa? Mandor. Ya, kalau orang Malaysia bilang karani. Ya, karani ya. Mandor ya, bukan mandor ya, bukan mandor. Dia bukan mandor, bukan pengawas. Tapi bisa dikatakan dengan Ini, Mbak. Halo. Kontraktor. ya kontraktor. Ya. Kalau dalam perusahaan itu dikatakan freevisor. Apa namanya? Freevisor ya. Supervisor. Iya, Supervisor. supervisor. Ya, Leader. gitu. Nah, makanya ada tukang sholat, ada ya itu makanya sahabat beriman. Ya, seperti beliau tadi katakan, kenal Allah dulu, apakah sholat dulu? Ya, coba kalau kita pikir-pikir secara akal sehat, kenal Allah dulu, apa sholat dulu? Karena akal sehat itu kan pasti sudah tahu, berarti Allahnya dulu dong. Ya, bagaimana saya mau harus sholat kalau tidak ada Allah? Gitu. Makanya kenapa ini dibungkam? Kenapa ini? Ya, pengertian ini dibungkam oleh masyarakat seluruh Islam di Indonesia, seluruh Islam di dunia. Ya, karena kalau ada seseorang ahli ilmu itu mengatakan sedemikian, nanti akan menjadi fitnah. Saya akan memberhentikan masyarakat Muslim itu berhenti sholat. Gitu. Padahal niat mereka itu baik. Artinya sholat dulu, artinya kenal Tuhan dulu, baru sholat dulu. Tapi ini dibungkam sebenarnya. Ya, contohnya saya tadi seperti beliau tadi mengatakan, apakah sholat dulu atau kenal Tuhan dulu? Makanya saya bingung. Ya, jangan sampai saya katakan kenal Allah dulu, nanti saya difitnah. Ya, berarti kamu harus berarti kamu membujuk manusia untuk berhenti sholat. Begitu. Gitu, makanya dibungkam. Ya, biar tidak menjadi fitnah. Tinggal kita bagaimana saja berpikir. Ya, gitu. Tinggal bagaimana kita saja artinya berpikir dengan diri sendiri. Gitu. Nah, kita mulai berpikir begitu ya. Oh, berarti sholat dulu atau kenal Tuhan dulu nih. Oh, pantaslah ya di dalam rukun Islam kenal Tuhan dulu baru sholat. Oh iya ya, sholat nomor 2. Oh iya, padahal sudah terang di dalam rukun Islam bahwa sholat itu nomor 2. Ya, baru turun ke bawah selanjutnya. Ya, mau apa ke? Berarti intisari daripada semuanya sebagai esensial Islam itu adalah Tuhan. Ya, kenal Tuhan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bagi orang-orang yang berpikir. Ya, daripada sholat 40 tahun, 50 tahun sholat kita, tapi kalau nggak ada ilmunya gimana nih? Tapi kalau seandainya orang itu sudah mengenal Allah,
lalu dia mampu mengerjakan 1 rakaat, lalu dia besok diwafatkan, itu tetap dia akan dijamin masuk surga. Ya, nah gitu, akan dijamin masuk surga. Ya, begitu sahabat Bri. Makanya yang membuat pikiran kita itu kacau di dalam sholat, ya. Nah, dan ini 80% bagi umat muslim. Ya, 80% itu. Ya, pasti itu rata-rata itu orang yang sholat itu kacau pikiran. Gitu. Gitu. Karena apa? Ya, karena sebagian kita belum mengenal Allah. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah, baru kita dikatakan wajib. Tapi kalau kita belum mengenal Allah, belum dikatakan wajib. Contohnya kamu masuk dalam sebuah pabrik. Ya, tapi di dalam pabrik ini atau kilang ini hanya dikhususkan orang-orang yang memiliki skill, mampu mengerjakan sesuatu ini. Tapi kalau kamu tidak ada skillnya, hanya mengandalkan ijazah, ya belum tentu juga akan menerima. Ya, tanpa ada skill ya, atau sertifikat, ya sertifikat entah itu komputer atau sertifikat yang lain. Begitupun juga kita dengan Allah tadi. Makanya kalau dia sudah wajib, kenapa sudah diwajibkan? Karena dia sudah amanu, dia sudah kenal Tuhan. Seandainya kalau kita belum kenal Tuhan, belum diwajibkan. Ya, karena sesungguhnya celakalah mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, makanya dosa yang paling besar itu orang-orang yang sholat tanpa ada ilmunya. Itu dosa yang paling besar. Ya, semakin kita rajin sholat, semakin hidup kita tidak terarah. Ya, dia sadar, tapi kesadaran manusia. Ya, sadar, dia bilang, aduh saya sholat itu sadar, tapi sadarnya manusia. Ya, sadarnya manusia itu sahabat beriman, tidak ada ketenangan, tidak ada di hatinya rasa tenang, nggak ada. Ya, ketenangan itu dengan ketenangan manusia itu dengan ketenangan Allah tadi, sahabat beriman, dia berbeda. Ya, berbeda. Kadang-kadang manusia sudah merasa tenang walaupun saya sholat tidak diterima oleh Allah, tenang. Itu ketenangan manusia. Bersihkan hati, ya, bersihkan hati ini dalam istilah kita bukan rajin beribadah, rajin berzikir, bukan begitu. Ya, makanya Nabi Muhammad sudah memberikan kita sebagai petunjuk kepada beliau. Ya, sesungguhnya akan datang kepadamu ahli-ahli surga. Siapa yang ahli surga itu ya Rasulullah? Ahli zikir. Artinya orang yang berzikir ini orang-orang yang sudah mendapatkan ketenangan. Ya, dengan ketenangan itulah mereka yang dipanggil di dalam surganya Allah. Mereka lah ahli-ahli zikir. Artinya ahli-ahli zikir ini apakah dia berzikir subhanallah subhanallah? Bukan begitu. Bukan dia berjalan dengan tasbihnya. Allah tidak mendengar apa kata hati kita. Kalau hatinya keakuan manusia, ya, Allah tidak mendengar kalam kita kalau kalamnya manusia. Berarti yang dimaksud dengan ahli zikir, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang senantiasa, ya, tidak ada lagi di hatinya melainkan hanya ada Allah. Tidak ada lagi sesuatu yang di dalam hatinya melainkan hanya ada Allah. Ya, apakah Allah itu terlihat? Tidak terlihat. Artinya kalau hatimu sudah merasa kosong, kosong itulah dirimu.
Kalau hatimu sesuatu, ya, kalau dalam hatimu tidak ada lagi sesuatu di dalam itu, itulah dirimu. Kosong itu dirimu. Yang dikatakan sukun itu. Ya. Begitu. Tapi kalau ada mobil di dalam dirimu, kamu itulah mobil itu. Kalau ada istrimu di dalam hatimu, istrimu itulah dirimu. Akhirnya apa? Kamu menuhankan istrimu. Ya, mencintai istrimu melebihi daripada cintamu kepada Tuhan. Ya, mencintai mobilmu melebihi daripada cintamu kepada Tuhan. Gitu. Makanya kalau ada sesuatu di dalam hatinya, ya udah. Ya. Masuk di pemahaman room orang, kalau masih ada sesuatu di dalam dirinya, tapi dia tidak berjalan dengan kosong tadi, ini selalu dia menolak kebenaran. Karena dia merasa penuh. Tapi kalau dia berjalan dengan hati yang kosong tadi, artinya dia membawa Allah, ini terima terus. Ya, zikir 7 sifat matni. Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Makanya bukan cuma saya yang ngomel-ngomel. Ya, sebenarnya Allah itu sedang ngomelin kita. Cuma kita itu kan nggak mau sadar-sadar gitu. Ya, cara Allah ngomel kita itu, Allah berikan kita bagaimana kekurangan ekonomi. Ya, Allah ngomel kita, berikan ujian, sakit. Itu Allah ngomel kita. Kenapa Allah ngomel kita? Allah masih merasa kamu hambanya. Artinya di situ ada sedikit Allah masih mencintai kamu. Tapi kalau seandainya Allah tidak lagi memberikan kamu sakit, ujian, itu tinggal tunggu-tunggu kehancuran tuh. Jadi orang-orang yang kosong itu yang dipanggil, hai jiwa-jiwaku yang tenang. Bukan Allah memanggil, hai hafiz-hafiz Quran, hai orang-orang yang rajin sholat, hai orang-orang yang rajin puasa, hai orang-orang yang ini. Tidak dipanggil begitu. Dia panggil jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang artinya yang sesuatu di dalam hatinya tidak ada lagi selain hanyalah Allah. Makanya bersihkan hati itu, kita konsepnya bukan rajin beribadah. Ya, kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah bukan beribadah. Bukan beribadah yang rajin, bukan beribadah, bukan. Cukup kamu membersihkan hatimu dulu. Kalau sudah membersihkan hatimu, artinya kamu ini tidak lagi bergantung kepada sesuatu apapun, hanya kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada sesuatu apapun. Kalau nggak kerja nggak makan, kalau nggak ada duit nggak bisa makan. Ya, bergantung kepada duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa makan. Bergantung kepada kehidupan. Kalau nggak kerja nggak makan. Karena kenapa hatinya masih ragu kepada Allah? Ya, makanya manusia modelnya begitu. Kebanyakan manusia. Ya, akhirnya apa? Diturunkan ke dunia hanya diperbudak oleh dunia. Ya. Bukan rezeki yang mencari mereka, tapi mereka yang mencari rezeki. Kalau kita sudah mencari rezeki, itu kita dipermainkan oleh dunia, menjadi budaknya dunia. Memang Allah itu dia bersifat kemustahilan. Masa ada seseorang yang panggil dia? Masa ada seseorang rezeki yang memanggil dia? Ada banyak. Ya, contohnya kita lagi duduk-duduk begini. Ya, tiba-tiba ada orang nelpon. Halo Bang Hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya Bang? Ini Bang, saya ada sedikit kerja, bisa nggak kamu kerja? Itu namanya rezeki manggil.
Inilah sahabat beriman. Jadi selama ini sahabat beriman, selama ini kita hanya menyusahkan diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita terlalu jauh melangkah meninggalkan Allah itu. Maunya manusia itu pengen jalan sendiri. Ya, nggak mau diperjalankan, nggak mau bismillah itu, nggak mau. Kalau kamu sudah berani mengatakan bismillah, berarti kamu sudah harus yakin bahwa kamu itu diperjalankan oleh Allah. Tapi kita nggak mau, padahal janji Allah sudah ada. Bukankah aku telah menundukkan engkau langit dan bumi, wahai hambaku? Ya, dan diantaranya ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir. Allah menundukkan langit dan bumi, artinya segala urusan, keuangan, kesehatan, semua itu sahabat beriman sudah dijamin oleh Allah. Mau anakmu, mau istrimu, ya, kamu cukup menghadirkan Allah itu. Nanti rezekimu, nanti makanmu, nanti Allah yang urus. Ya, makanya akal tidak setuju. Kenapa akal tidak setuju? Karena akal butuh instan. Ya, harus lembur dulu, harus tabung dulu baru bisa kaya. Karena akal dia hanya melihat sesuatu yang nyata. Kalau mustahil dia tidak mampu akal itu. Nah, sedangkan Allah ini sebagai sifat keramatullah. Keramat itu artinya sesuatu yang mustahil atau mujizat, yang tidak diterima oleh akal. Makanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku akan datangkan rezekiku entah dari mana arahnya yang kamu tidak sangka-sangka. Artinya di luar kemustahilan manusia. Tiba-tiba kita lagi nongkrong di jalan, ada yang buat ada yang buat suatu ini, ya, eksperimen, ya gitu ya, bagi-bagi duit. Tiba-tiba kita dikasih duit 50.000. Ya, padahal saya cuma duduk dikasih duit 50.000. Maaf bang ya, saya buat ini, buat VT TikTok. Oh iya, itu cari-cari orang-orang baik. Ya iya, ya, orang-orang ojek online lagi duduk, ya, dikasih duit, dibagi-bagiin. Itu semua kemustahilan Allah. Kok bisa begitu? Ya, kok bisa gitu? Allah sering memperlihatkan, tapi manusia tidak sadar di situ. Tidak sadar. Maunya dengan cara mereka. Bahkan kadang-kadang manusia, sahabat beriman, untuk melancarkan rezekinya udah pakai perantara. Pakai jimat, pakai pusaka, pakai macam-macam. Untuk lancarkan kiosnya, untuk melancarkan tokonya. Padahal hanya cukup satu saja, Allah. Terus bagaimana bang hamba untuk kita menyatakan Allah ini? Makanya ilmu ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Yang membuat dia tinggi adalah keakuanmu selama ini yang masih bermewah-mewah, masih bersenang-senang dengan keakuan nafsumu. Ya, sehingga kita tidak mampu mengambil keputusan bahwa Allah itu satu. Tidak mampu, karena masih ada sesuatu nafsu yang masih kita hargai di dalam diri kita. Ya, itu yang menggulingkan kita, satu nafsu itu yang menggulingkan kita sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya kita hidup dalam keterbatasan. Jasad ini terbatas, sahabat beriman. Makanya manusia kebanyakan bergantung di sini. Karena jasad ini terbatas. Tidak bisa lihat hak oleh Allah yang bagaimana nafsin za'iqatul maut, dia akan mati. Dan manusia kebanyakan bersandar di sini. Ya, makanya sahabat beriman, bagaimana hidup kita ini, kita keluar dari zona itu, bahwa kamu tidak merasa. Ya, bukan kamu yang memiliki zohir itu, bukan kamu zohir itu, dan bukan kamu batin itu, melainkan Allah Ta'ala. Wal zohiru rabbi wal batinu abi. Keluar dari situ.
Ya, kembali dirimu kepada sesuatu yang tanpa batas. Diri kita yang asli ini adalah kesadaran. Ya, diri kita ini yang dimaksud oleh surat Maryam, sesungguhnya manusia itu sudah ada sebelum alam semesta itu ada. Itu kita, itulah kesadaran, itulah manusia. Ya, makanya dikatakan sifat air. Tapi kita kadang-kadang melawan air itu, arus, ya. Di mana air mengalir, kita melawan arus air itu. Sampai di mana kekuatan kita melawan arus ini? Ya, artinya kita selama hidup ini melawan kesadaran itu sendiri. Kalau kita melawan kesadaran, itulah kehancuran. Siap-siap duniamu akan tidak bahagia, akan begini, akan begitu. Akan tidak bahagia. Coba kalau orang manusia sadar, coba. Kalau di keramaian, tutup mulut, tidak banyak bicara. Kalau dia bicara itu yang penting-penting. Ya, kalau manusia yang belum sampai ke sana ngomong sembarang, tiba-tiba ada yang tersinggung di sampingnya. Lu ngomong apa tadi? Gue tersinggung. Lu gak nerima gitu? Ya udah. Akhirnya apa? Yang satu cabut pisau, yang satu cabut pisau, sama-sama menghilangkan nyawa. Tapi kalau kesadaran, siapa yang mau ganggu? Siapa yang mau ganggu kamu? Kamu tidak pernah tampeleng orang, tidak pernah mencaci orang, tidak pernah. Siapa yang mampu ganggu kamu? Ya, karma yang mana yang mau mengganggu kamu? Karma yang mana? Karma tidak akan melihatmu. Karma tidak akan pernah menyebutmu, tidak. Ya, tak ada. Makanya manusia itu sebenarnya menyusahkan dirinya sendiri. Makanya kalau Tuhannya masih di sana, aku di sini, Allah di sana di langit, dan aku di sini, orang yang paling menyusahkan dirinya dunia dan akhirat. Salatnya udah nggak diterima, puasanya udah nggak diterima, udah susah. Tidak ada yang benar dia lakukan di dunia. Hidup dalam keraguan-raguan. Ya, segala pun kebenaran tidak diterima. Ya, jangankan manusia, hatinya pun yang berbicara dia tidak menerima. Hatinya pun yang berbicara tidak menerima. Matanya pun yang berbicara. Mata ini maha benar. Mata ini apapun dia lihat benar semua. Mana yang baik, mana yang buruk. Itu dia udah nggak percaya itu. Padahal mata itu adalah saksinya Allah. Tapi dia udah nggak percaya. Ini buruk, ini baik, ini halal, ini haram. Ya udah sapu rata aja. Apalagi manusia. Makanya kalau manusia sudah sampai ke situ, namanya pasif. Kalau manusia udah pasif, itu sudah bahaya. Semua apa yang dia dengar itu semua dikatakan sesat, kafir, macam-macam. Ya, dia melihat kebenaran itu dia takut sebagai musuhnya. Ya, kafir, walaupun itu saudaranya, itu dia kafirkan tuh kalau dia mendengar kebenaran, karena hatinya sudah mati. Ya, kenapa hatinya mati? Karena di dalam hatinya semua penuh dunia. Ya, penuh dengan pikirannya. Coba seandainya hati kita tidak ada lagi di situ sesuatu apapun, kebendaan, sesuatu apapun. Ya, rasa iri, rasa dengki, udah kita lepas. Udah kita paham, oh zohir ini miliknya Allah ya. Oh, nyawa ini miliknya Allah. Bagaimana kita mulai menghindar? Ini kan terbatas. Ini kan terbatas ini alam ini, namanya alam. Ini terbatas, alam batas. Makanya dikatakan alam mulki. Tapi Al-Quran mengatakan sesungguhnya manusia itu kujadikan di antara dua alam. Alam mulki dan alam malakut. Coba sekali-kali sahabat beriman, alam malakut itu alam tanpa batas. Ya, bagaimana kita